Uchiha Obito memang bukanlah seorang ninja yang spesial, ceroboh dan kurang begitu cerdas. Dia digambarkan hanyalah bocah biasa yang sedikit banyak bicara, namun memiliki hati yang baik dan juga tulus. Dia jatuh cinta dengan salah satu rekannya, yaitu Nohara Rin. Karena baginya Rin seperti penyelamatnya. Di awal dia masuk akademi, dia terlambat karena habis membantu orang, dan Rin lah yang menyelamatkannya dan membuat Obito bisa mendaftar di akademi tanpa harus menunggu tahun depan. Di sini Obito terlihat lebih mementingkan orang lain, seperti membantu orang tua dibanding dengan urusannya sendiri. Obito berteman dengan Rin sedari kecil. Mereka sering terlihat bersama, hingga di dalam tim pun mereka selalu bersama. Obito melihat Rin sebagai cahayanya. Dia yang selalu menyinarinya dan memperhatikannya. Dia yang selalu ada jika terluka dan sedang terkena masalah. Walau Rin bukanlah seorang ninja wanita yang populer seperti Sakura di era Naruto, tetapi Obito melihatnya sebagai wanita paling cantik dan hebat. Karena hanya dia orang yang selalu memperhatikan dan memberikan semangat untuk terus menggapai cita-citanya. Walau Obito tahu jika Rin sebenarnya menyukai Kakashi karena dia lebih hebat dan berbakat dibanding dengan dirinya. Dia juga lebih populer dibanding dirinya yang sekarang. Namun itu semua tidaklah masalah. Selagi melihat Rin bisa tersenyum senang dan hidup bahagia, itu sudah lebih dari cukup untuknya. Obito sangat mencintai Rin dan ingin melakukan apapun demi keselamatan dan juga kebahagiaan Rin. Dia menganggap Rin adalah bagian dari tujuan hidupnya. Suatu saat, dikala mereka harus berperang dalam sebuah misi, Rin tertangkap dan hanya tersisa Obito dan Kakashi. Obito yang sangat mencintai Rin tentu saja tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada Rin, apapun yang terjadi. Walaupun harus mengorbankan tujuan dan juga misinya, tetapi dia bersikeras untuk tetap menyelamatkan Rin. Dan Kakashi yang masih berpegang teguh kepada pendiriannya bahwa misi adalah yang paling utama. Mereka pun berpisah. Obito yang masih lemah ini pun menghampiri markas musuh. Saat dia akan ditikam dari belakang, Kakashi datang untuk menyelamatkannya. Dia membuang egonya dan memilih untuk menyelamatkan temannya dibandingkan dengan misinya. Singkatnya, mereka berhasil menyelamatkan Rin. Dan nasib sial pun dialami oleh Obito, di mana dia harus rela terlibat batu besar yang membuatnya mustahil untuk selamat. Dia yang di ujung dari hidupnya itu mencoba untuk memberikan hadiah untuk Kakashi karena dia telah akrab dan mempercayainya serta mau membantunya untuk menyelamatkan Rin dengan memberikan mata kirinya, karena mata kiri Kakashi harus rusak akibat penyelamatan Rin ini. Bagi Obito, kematiannya bukanlah hal yang terlalu buruk karena dia bisa menyelamatkan orang yang sangat dia cintai walaupun harus mengorbankan nyawanya. Dia tertutup reruntuhan batu dan beristirahat dengan senyuman yang menandakan tidak ada rasa menyesal sama sekali karena telah menyelamatkan cahaya hidupnya. Sampai pada akhirnya dia diselamatkan oleh Madara untuk dimanfaatkan agar Obito mau meneruskan rencananya. Rencana yang tidak masuk akal karena ingin membuat dunia yang damai dan dipenuhi dengan kebahagiaan dalam ilusi. Tentu Obito menolak dan mencoba untuk pergi. Setelah sekian lama dan tubuhnya sudah kembali pulih, dia memutuskan untuk kembali ke Kakashi dan juga Rin. Pada saat itu, Kakashi dan Rin sedang berada dalam bahaya dan Obito bergegas menyelamatkannya. Setelah dia sampai, pemandangan yang tidak ingin dia lihat, perasaan yang tidak ingin dia rasakan, dan juga bunyi yang tidak ingin dia dengar pun terjadi. Dia melihat Rin, orang yang paling dia cintai, harus mati di hadapannya. Keputusasaan, amarah, dan juga emosi yang kacau menyelimutinya. Dia kehilangan cahaya hidupnya, kehilangan arah dan putus asa dengan dunia ini. Dan akhirnya mau kembali ke Madara untuk melanjutkan rencana ilusi tak terbatas karena dia ingin membuat dunia di mana dia dan juga Rin bisa hidup bahagia. Obito menganggap dunia ini kejam dan sudah tidak dibutuhkan lagi. Dari sini kita tahu bahwa cinta yang dikhianati akan menimbulkan kebencian yang mendalam. Pengkhianat di sini adalah dunia itu sendiri. Bagi Obito, dia melihat Rin adalah cahaya yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Dan ketika cahaya itu hilang, dia menjadi kehilangan arah dan tersesat dalam kegelapan. Walaupun Rin bukanlah wanita yang sangat sempurna, tetapi bagi Obito dia adalah segalanya. Obito yang awalnya periang menjadi seseorang yang kejam dan pendiam setelah kehilangan Rin. Rin, dia yang memberikan harapan di saat dia hampir gagal. Dia yang selalu memperhatikannya
dan dia yang selalu menyemangatinya dan percaya di saat semua orang meragukannya. Dia sangat nyaman dan tenang jika bersama Rin. Dia ingin melihat Rin hidup bahagia, tidak peduli jika itu harus mengorbankan dirinya sendiri. Dan melihat Rin meninggal di hadapannya tentu membuatnya kecewa dengan semuanya. Dia sudah terlanjur buruk menilai dunia ini. Obito adalah tipe orang yang rela berkorban demi orang yang dia cintai. Dia adalah orang baik yang sesungguhnya. Dan ketika kebaikan itu dikhianati, maka akan terciptalah rasa benci yang sangat besar. Sampai pada akhirnya dia kembali ke jalan yang tepat setelah memikirkan apakah Rin akan suka atau kecewa melihat dirinya yang sekarang ini. Obito lupa bahwa tujuan hidupnya adalah Rin, dan sebuah tujuan tidak akan berakhir walaupun harus dipisahkan dengan kematian pun. Dari sini kita jadi belajar bahwa seberapa kecewanya kita jangan menuruti jiwa yang sedang emosi dan terjebak dalam kegelapan. Coba pikirkan, apakah orang yang kita cintai akan senang jika kita melakukan hal yang negatif karenanya? Mengikhlaskan memang berat, apalagi seperti Obito yang harus terpisah karena kematian. Tetapi kita harus menghadapinya. Memang sakit dan ingin melawan, tetapi ingatlah, jika kalian bisa mengikhlaskan, itu berarti level kalian telah berada di level yang berbeda. Kalian sudah berada di level teratas yang paling sulit. Jadi berbanggalah jika kalian bisa menjadi orang yang mengikhlaskan.